Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada peserta mata kuliah pengolahan citra digital program studi D3 jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pengolahan citra digital. Minggu kemarin kita udah bahas tentang pendeteksian tepi. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kontur dan representasinya. Nah, materi hari ini dan materi minggu kemarin itu sangat berkaitan erat karena minggu kemarin kita melakukan pendeteksian tepi. Nah, pendeteksian tepi itu menghasilkan citra tepi yang berupa citra biner, di mana piksel tepi akan berwarna putih, sedangkan yang piksel yang bukan tepi akan berwarna hitam. Nah, tetapi tepi-tepi tersebut belum memberikan informasi kepada kita sebagai pengguna, informasi yang berguna karena belum ada keterkaitan antara satu tepi dengan tepi yang lain. Nah, citra tepi yang kemarin yang kita dapatkan dari pendeteksian tepi itu harus kita proses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna yang dapat digunakan untuk mendeteksi bentuk-bentuk sederhana seperti garis lurus, lingkaran, elips, dan sebagainya pada proses analisis citra. Oke. Nah, ini teorinya. Ini silakan Anda baca sendiri ya. Nanti jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan chat melalui forum yang ada di LMS. Kita langsung saja ke implementasinya tuh seperti apa. Oke? Nah, di sini saya sudah menyusun kode pemrogramannya. Oke. Nah, di sini selain package CV2 seperti yang sudah ada ini baru, ada package baru yang mungkin sebelum pada lab activity sebelumnya belum kita lakukan, yaitu import argparse sama import imutils. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki package ini di Python-nya, silakan diinstal melalui command prompt, ketik seperti ini ya. Kemarin saya udah kasih tahu, ketik saja ininya di command prompt, buka command prompt-nya, ketik cmd ya, kemudian langsung teman-teman tuliskan saja di sini pip install argparse, enter. Nah, berhubung saya sudah ada, jadi jadi dia tidak akan menginstal lagi itu. Tapi kalau yang belum, silakan diinstal nih. Dia akan mendownload ya. Ini udah ada nih, successful install argparse, udah ada di komputer saya. Dan juga imutils, ketik saja pip install imutils ya. Oke. Nah, requirement already satisfied. Jadi karena saya sudah menginstal, jadi silakan teman-teman install seperti itu. Oke, jika sudah, nah argparse ini fungsinya untuk apa? Argparse ini misal kita ingin meloadkan gambar, tapi kita load gambarnya itu berdasarkan melalui command prompt gitu. Jadi kemarin melalui command prompt, selain kita panggil kodenya, kita juga panggil data yang ingin kita loadkan. Jadi ini saya cuma ingin menampilkan cara menampilkan gambar dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, sintaksnya seperti ini ya. Sintaksnya seperti ini. Jadi nanti silakan teman-teman tiru saja, atau mau pakai yang sintak kemarin untuk ngeload. Jadi ini proses untuk load gambar ada pada baris ke-6 hingga ke-15 ini. Oke, nanti silakan teman-teman coba, atau mau pakai yang cara yang kemarin. Kalau pakai cara yang kemarin, tinggal yang I'm read ini tinggal tinggal diketikkan lokasi tempat teman-teman nyimpen file gambarnya. Oke. Nah, kemudian seperti minggu kemarin, prosesnya itu kita image yang sudah kita loadkan, kita proses dulu, kita jadiin grayscale. Kemudian grayscale kita blur dengan menggunakan Gaussian blur seperti pada praktikum
pada materi yang minggu yang lalu untuk melakukan pendeteksian tepi, image-nya image RGB-nya, image berwarnanya kita proses dulu, kita convert menjadi grayscale, kemudian kita blur, dan kemudian di sini saya tambahin prosesnya, kita lakukan thresholding gitu ya, thresholding untuk mendapatkan citra biner. Sintaksnya seperti ini, JV threshold blur dari citra ini, parameter-parameternya akan di masukkan seperti ini gitu. Oke, kemudian dari citra thresholding ini kita akan mencari konturnya itu seperti apa gitu kan. Kontur itu tadi kumpulan dari garis-garis ya, seperti yang pada teorinya tadi. Kontur merupakan batas daerah atau region boundary ya, dari rangkaian-rangkaian piksel. Nah, jadi bentuk kontur itu bisa lingkaran, bisa seperti ini. Ini ada kontur terbuka contohnya seperti ini, kontur tertutup contohnya seperti ini. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, ini kita lakukan dengan menggunakan fungsi CV2 find contour. Oke, dari parameter trace ini, variable trace. Nanti trace-nya kita copy dulu, jadi biar kita memproses data yang kita copy bukan data yang ini, tapi datanya tetap sama, tapi yang kita proses adalah data yang copy. Kemudian di sini CNTS ini parameter ininya, ini kita pakai package eMutils untuk mengambil atau menyimpan semua kontur yang ada pada gambar yang akan kita loadkan nanti. Oke, kemudian pada proses-proses itu akan dicari nilai konturnya, nilai kontur areanya dengan menggunakan sintaks ini. Jadi kita temukan koordinatnya seperti apa berdasarkan dari sintaks ini. Jadi setiap kontur yang didapatkan nanti kita akan cari koordinatnya. Kemudian sudah kita dapatkan koordinatnya, kita akan gambar kontur tersebut, dan kemudian titik tengahnya nanti akan kita tentukan ya di sini. Ya, itu untuk opsional saja di sini, untuk titik tengah. Yang penting menggambar konturnya tersebut. Oke, nanti akan ditampilkan binary image-nya dan gambar hasil hasil deteksi konturnya. Nanti dia akan digambar ke sini. Oke, digambar di parameter image. Semuanya akan ditampilkan di parameter image di sini. Jadi akan digambar dari image. Oke, langsung saja di sini saya udah buka lokasi file direktorinya, sudah saya buka. Kemudian di sini filenya pShapeContour.py, shapecontour.py min i ya. Kalau kemarin kan kita tinggal panggil py nama filenya kan. Nah, kalau sekarang saya ingin memperlihatkan cara baru untuk meloadkan gambar. Jadi py save contour min i, kemudian filenya, lokasi filenya di mana. Oke, kalau kalian lihat direktori saya di sini, direktori saya pShape yang tadi, pShape contour itu dia memiliki lokasi yang sama dengan memiliki lokasi yang sama dengan gambar yang akan saya loadkan. Gambar yang akan saya loadkan adalah gambar yang ini nih. Ini kalau teman-teman lihat ada gambar seperti ini ya. Ini nanti akan gambar yang akan saya gunakan untuk di contoh program ini. Oke. Baik, ini tadi nama filenya ini tadi shape and color ya, shape and color. Oke. Langsung saja saya ketikkan shape and color. Oke, kalau sudah saya tekan enter. Nah, oke, ini gambar hasil thresholdingnya. Tadi gambar hasil thresholding tadi dia memproses citra yang ada pada citra aslinya. Citra aslinya itu tampilannya seperti ini. Ini citra aslinya. Bentar. Open with photo gallery.
Oke. Ini adalah gambar tampilan citra aslinya, gambaran tampilan citra aslinya. Kemudian dengan menggunakan program yang sudah kita buat tadi, gambarnya ini akan dilakukan proses pembersihan dulu lah citra ini. Jadi sama seperti kemarin, citranya kita ubah menjadi grayscaling, kemudian kita ubah menjadi citra biner, karena untuk menemukan untuk menemukan kontur kita harus melakukan deteksi tepi dulu kan. Untuk melakukan deteksi tepi, yang kita lakukan adalah merubah citra RGB, citra berwarna menjadi citra biner dengan proses thresholding. Jadi di sini cuma ada 2 warna sekarang, warna putih dan warna hitam. Oke, kebetulan yang warna putih, salah sebut. Yang warna putih kebetulan membentuk sebuah kontur. Dalam hal ini nih kontur tertutup ya, kontur tertutup yang terdiri dari bentuk-bentuk bidang datar. Ada bentuk persegi, ada persegi panjang, ada lingkaran, ada segitiga, ada pentagon atau segi 5 dan lain-lain. Nah, ini kita akan deteksi. Kita akan nanti di citra aslinya kita akan tampilkan hasil pendeteksiannya. Oke? Nah, ini setelah diproses, nah dari sintaks yang ini tadi, oke. Nah, kita berhasil menggambarnya. Jadi citra hasilnya seperti ini nih. Citra hasilnya. Jadi dia akan menggambar kontur ya, menggambar kontur tersebut. Jadi dengan garis ini, jadi di setiap gambar itu akan digaris, nanti titik tengahnya akan ditandain gitu. Titik tengahnya ditandain. Jadi mungkin di sini teman-teman mau melakukan pendeteksian objek. Jadi misal pendeteksian objek berdasarkan bentuknya gitu. Ini aplikasi ini bisa dilakukan gitu. Oke. Jadi ini titik tengahnya, kemudian dia akan mendeteksi semua bentuk yang ada di gambar ini. Jadi semua titik tengahnya akan ditandain seperti itu. Oke, dengan coding ini. Nanti codingnya secara lengkap akan saya kopikan di LMS. Jadi silakan dicoba sendiri nanti. Oke, baik, itu saja materi yang ingin saya sampaikan hari ini tentang kontur dan representasinya. Berhubung kita udah pertemuan ke-9 ya, berarti ke pertemuan ke-10 kita akan UTS. Nah, soal UTS-nya adalah seperti ini. Jadi tugas UTS-nya nanti kalian buat program yang mengidentifikasi bentuk-bentuk dari kontur yang ada pada citra ini. Jadi ini misalnya segi 4 atau persegi, segi 5, lingkaran, segitiga dan lain-lain. Oke, contohnya seperti ini. Oke, jadi contohnya ini saya close dulu. Oke, ini saya close dulu ya. Saya udah bikin codingnya. Bentar, ini komputer saya lagi nge-lag. Oke. Detect shape ya. Shape and color JPG. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Segi 5. Saya tekan enter. Persegi panjang, saya tekan enter, segitiga, saya tekan enter, persegi panjang, segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, lingkaran, persegi panjang, lingkaran, persegi panjang, persegi, segi 5, persegi, dan segi 5. Oke, seperti itu. Jadi bagaimana program untuk mengidentifikasi bentuk kontur yang terdapat pada sebuah citra. Oke, nanti filenya, yang file akan digunakan, silakan gunakan file yang ini. Nanti file ini akan saya kirimkan via LMS. Itu adalah tugas UTS-nya. Tugas UTS-nya akan dikumpulkan di pertemuan
ke-10 sesuai dengan jadwal UTS kita. Oke, jadi teman-teman punya waktu sekitar 1 minggu untuk membuat program ini. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman chat pada forum yang ada di LMS. Nanti akan saya respon di sana. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.